Video ini gue buat untuk kalian yang baru lulus SMA, lulus pesantren, atau baru aja masuk ke dunia kerja. Di fase ini, kita pasti bakal sering banget komunikasi intens sama lawan jenis. Pertanyaannya, gimana sih caranya biar kita nggak gampang jatuh cinta? Tiap orang pasti punya cara beda-beda, tergantung perspektifnya. Di sini, gue pengen bagiin cara yang udah gue pakai selama kurang lebih 20 tahun. Ya kalau ngomongin pengalaman, orang yang hidupnya lebih lama dari gue, pasti lebih paham soal ini. Tapi, gue pengen bagiin sedikit amunisi yang selama ini gue pegang. Tonton sampai habis, biar lo bisa paham. 1. Mandiri dulu sebelum kenal cinta. Pertama, gue selalu mikir, sebelum terjun ke dunia percintaan, gue harus mandiri dulu. Mandiri secara finansial, mandiri dalam cara berpikir, dan mandiri gimana caranya biar gue nggak selalu ngerepotin orang tua dalam hidup gue. Kenapa? Karena kalau kita mandiri, kita bakal lebih siap sama apapun yang terjadi di depan. Amit-amit kalau ada sesuatu di luar kendali, dan tiba-tiba kita nggak mandiri, atau terlalu bergantung sama orang, itu bakal susah banget buat lanjutin tujuan hidup kita. Pas kita kena banyak drama atau masalah, kita bakal sulit buat jalan sendiri, karena udah terbiasa bergantung sama orang lain. 2. Atur fase, cinta itu hadiah. Kedua, gue selalu nanemin ke otak gue kalau percintaan itu ada fasenya. Caranya, gue selalu nanya ke diri sendiri. Gue beneran butuh ini sekarang nggak? Gue siap nggak sama drama-drama di prosesnya? Gue mikir begini karena gue punya tujuan. Gue nggak mau ada orang yang tiba-tiba masuk ke hidup gue, terus malah jadi penghalang buat nyampe ke tujuan itu. Banyak banget orang yang susah fokus ke mimpinya, cuma gara-gara urusan cinta yang belum waktunya. Gue yakin, kalau kita nempatin fase percintaan di akhir, pas kita udah jadi berlian, dan nyampe ke tujuan, cinta itu bakal jadi hadiah buat semua proses yang udah kita lalui. Ibarat berlian, dia butuh ditempa kuat-kuat dan terus-menerus sampai jadi indah. Makanya, gue selalu anggap cinta itu bonus dari usaha gue selama ini. Dengan begitu, gue bisa tetap objektif. Gue nggak bakal buta sama orang yang kelihatannya potensial bikin jatuh cinta. Coba deh tanemin ke diri kalian. Kalau lu cewek, lu itu dicari. Kalau lu cowok, lu itu memilih. Artinya, lo udah siap dicari karena lo itu berlian, dan lo siap memilih karena lo tahu nilai diri lo sendiri. 3. Pasang standar setinggi langit. Cara ketiga, gue selalu pasang standar setinggi-tingginya. Maksudnya gimana? Biar kita tetap objektif. Kita nggak bakal tiba-tiba kena cinta buta sampai nggak bisa lihat kekurangan orang itu. Pas kita punya standar tinggi, otomatis kita bakal terpacu buat upgrade diri. Misalnya, gue pengen punya pasangan yang kalau diajak ngobrol itu nyambung, intelektualnya bagus, dan klop banget. Nah, cara gue biar dapet yang kayak gitu ya sekarang gue rajin baca buku, dengerin podcast, atau ikut webinar. Gue pengen dapet pasangan yang pas ngobrol bisa saling nambah value dan hal positif, bukan cuman bahas hal-hal nggak jelas. Contoh lain, kalau gue pengen pasangan yang suka olahraga dan jaga badan, ya gue harus mulai dari diri sendiri dulu. Gue harus mulai rutin jogging atau olahraga. Intinya, penting banget buat punya standar dalam memilih seseorang. Terakhir, buat milih-milih siapa yang boleh masuk ke hidup lo harus sadar kalau diri lo itu berharga. Caranya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Harus punya tipe dan standar. Nggak usah pusingin dunia percintaan dulu. Jangan takut kesepian cuma gara-gara teman sekitar udah pada punya pacar. Belajar bodo amat. Dunia itu luas, man. Masih banyak hal yang belum kita lakuin, ilmu yang belum dipelajarin, dan keindahan yang belum kita nikmatin. Jangan sampai karena lo ngerasa butuh banget orang lain, lo malah nurunin standar dan nganggap oke hal-hal yang sebenarnya nggak oke. Orang yang tahu value dirinya, nggak bakal asal milih pasangan cuma biar ada yang nerima. Lo nggak butuh orang lain cuma buat ngerasain cinta. Lo bisa jatuh cinta sama hobi, kerjaan, seni, atau olahraga. Lo nggak butuh validasi orang lain buat ngerasa connected sama hal yang lo suka. Lo udah lengkap kok, tanpa harus ada orang lain. Siapa tahu pas lo lagi asik ngejar mimpi dan hal yang lo suka, lo bakal ketemu orang yang punya passion yang sama kayak lo. Oke, sampai sini dulu videonya. Makasih buat yang udah nonton. Semoga bisa jadi amunisi buat kalian yang lagi proses beranjak dewasa dan ngejar mimpi. Kita sama-sama belajar di sini. Gue bakal terus share berbagai kegagalan yang pernah gue alamin, biar bisa jadi insight buat kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!